Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah semata. Salawat beriringan salam senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada qudwah hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga berkah dan rahmatnya juga tercurahkan kepada seluruh keluarga, sahabat, dan umatnya yang istiqomah dengan dinul Islam hingga yaumul akhir kelak. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah semata ya. Kita senantiasa harus terus bersyukur kita dapat berjumpa kembali, bermuajahah meski lewat audio virtual, melanjutkan kembali pengkajian kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i, dan kita sudah sampai pada pembahasan Al-Ghuslu. Baik, pada dua pertemuan yang lalu atau 2 pekan yang lalu ya, menurut saya kita sudah menyelesaikan halaman 113 ya dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah ya. Jadi Babul Ghusli ya. Jadi ada 3 cara membaca ghusl ini ya. Sebelumnya definisinya secara bahasa adalah as-sayalan ya, jadi mengalir. Kemudian pengertian ghusl secara syar'i adalah ta'mimu jami'il badani bil ma'i bin niyatin makhsusatin, ya, meratakan seluruh badan dengan air ya, dengan niat tertentu. Sedangkan al-farqu bainal ghusli wal wasli wal ghisli, itu ada 3 ya. Jadi yang pertama al-ghuslu bid-dhammi ya. Jadi ghainnya itu dibaca dhammah ya. Maknanya adalah ta'mimu jami'il badani bil ma'i ya. Meratakan seluruh tubuh dengan air. Kemudian sedangkan kalau pakai fathah al-ghuslu bil fathi, maka itu adalah ismun li ghusli ba'dil a'dha'i. Itu adalah nama untuk membasuh sebagian tubuh. Makanya kalau dalam bab wudu kemarin kita menggunakan kata ini ya, al-ghuslu ya. Ghuslul yadaini, ghuslul wajhi. Nah, kita pakai yang kedua ini ya. Jadi huruf lainnya itu di fathah, bukan di dhammah. Kalau di dhammah berarti ini mandi artinya ya, meratakan seluruh tubuh atau seluruh badan dengan air. Kemudian yang berikutnya al-ghuslu. Nah, al-ghuslu bil kasri. Nah, itu maknanya adalah ismun lima yudhofu ilal ma'i min sobunin aw ghairihi. Nah, al-ghuslu itu adalah nama dari apa-apa yang ditambahkan gitu ya, atau ya dicampurkan mungkin ya kepada air ya, ditambahkan ke air atau dicampur ke dalam air. Baik itu berupa sobun, min sobunin,
au ghairihi. Nah, ya, bisa jadi itu adalah berupa sabun dan bisa jadi yang lainnya. Nah, ya, deterjen atau macam-macam gitu ya. Nah, itu namanya al-ghusl. Nah, ya. Nah, pembahasan ini kita menggunakan kata yang pertama. Ini al-ghuslu. Nah, ya, makanya ditulis di sini babul ghusli ya. Kalau kita lihat di kitab fikih manhaji, nah ya pakai dhammah ya ghainnya. Kemudian di kitab ini juga begitu ya. Kitab al-mu'tamad fil fiqh asy-syafi'i pakai dhammah ya. Baik. Baik. Nah, kemudian hukum mandi kita juga sudah jelaskan ya, saya singkat saja, saya ulang secara cepat ya. Jadi hukum mandi itu ada 5 ya, ada 5 ya. Yang pertama adalah hukumnya itu wajib ya. Jadi hukum mandi yang pertama itu adalah wajib. Nah, ya. Wajibnya bagaimana? Idza nazara al-ghusla al-masnuna. Jika dia itu bernazar untuk mandi wajib. Ya, yang pertamanya itu awalnya adalah mandi sunnah, ya, mandi-mandi yang disunahkan. Nah, mandi yang disunahkan itu dia nazar untuk mandi wajib, maka hukumnya ketika itu menjadi wajib atasnya, ya, menjadi mandi wajib, ya. Baik, baik. Nah, kemudian wa fi halatin sittin, nah, ya, atau wa fi halatin sittun. Nah, ya, jadi pada keadaan yang 6. Ya, jadi kapan kita itu wajib mandi itu ada 6 keadaan. Minha khurujul mani. Ya, di antara 6 hal yang mewajibkan kita mandi itu adalah keluarnya air mani. Ya, ada 6 ya. Nanti akan kita bahas. Kemudian hukum yang kedua adalah mandubun. Nah, ya, jadi kalau yang tadi itu wajib, yang kedua mandubun. Kaguslil jumu'ati wal aidaini. Nah, ya, jadi mandi sunnah itu atau yang mandi hukumnya sunnah itu adalah mandi Jumat ya. Jadi mandi ketika hari Jumat ya, untuk sholat Jumat, dan juga mandi sholat Aid, baik Idul Fitri maupun Idul Adha ya. Kemudian hukum mandi yang ketiga adalah hukum yang mubah ya, yang mubah. Idza kana litabarrudi awit tanawufi biduni niyatin sholihatin. Jika mandi itu hanya untuk mendinginkan badan ya, panas ya, siang hari kita mandi untuk mendinginkan badan, awit tanazufi atau untuk membersihkan tubuh ya, bersihkan anggota badan biduni niyatin sholihatin, tanpa ada niat yang baik ya. Niat yang baik itu maksudnya niat mandi sunnah atau niat yang mandi wajib ya. Niat yang baik. Baik. Baik, yang keempat, yang keempat hukum mandi adalah makruh. Makruh hukum mandi itu ternyata ya. Jika apa? Al-ghuslu bilin ghimasi liso ini. Mandi berendam, ya, berendam atau menyelam ya bagi orang yang berpuasa. Nah, ini ada catatan kaki ya. Walau kanal ghuslu wajiban ya. Meskipun itu mandi yang wajib. Nah, jadi kalau orang berpuasa itu makruh hukumnya mandi menyelam ya, atau mandi menenggelamkan seluruh tubuhnya. Nah, ya, bagi orang yang berpuasa. Nah, itu hukumnya adalah makruh. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, hukum mandi haramun maqasihati. Hukum yang haram ya, mandinya itu haram tapi sah ya. Idza kana bima'in maghsubin. Jika dia mandi menggunakan air yang maghsub, air yang dirampas ya, atau air yang diambil dari orang lain ya, tanpa izin dan tanpa diizinkan atau tanpa diridhoi gitu ya. Nah, itu hukumnya mandinya gimana? Kalau mandi wajib misalnya ya mandinya sah tapi dia berdosa ya, haram karena dia mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kemudian yang berikutnya ya, masih dengan mandi yang haram, hukum yang haram ma'a adami sihah. Mandinya itu sudahlah haram dan kemudian juga tidak sah mandinya. Ya,
Seperti apa contohnya? Idza kanat haidhan biniyatit taqabbudi. Jika dia itu mandinya seorang yang haid, seorang yang datang bulan, seorang yang menstruasi dengan niat ta'abbud, ya, dengan niat untuk beribadah. Nah, itu mandinya itu haram ya, dia berdosa plus dia juga mandinya itu tidak sah. Ada catatan kaki di sini. Illa mastusnya min ghusli nusukin wa aidin wa ghairihima. Kecuali yang dikecualikan di sini adalah hanya saja dikecualikan dari mandi nusuk ya, manasik dan juga mandi aid. Nah, ya, mandi aid. Mandi Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ini ya, wallahu taala a'lamu bissawab. Ya. Ini perbedaan antara al-ghuslu, al-ghuslu, dan al-gislu, serta hukum-hukum mandi. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke kitab muqarrar kita atau kitab rujukan kita, yakni kitab Al-Fiqhu Al-Manhajiyu ala Madhabil Imam Syafi'i juz 1, ya, halaman 71. Al-ghuslu wa ahkamuhu wa anwa'uhu. Al-ghuslu maknahu huwa fil lughati sayalanul ma'i 'ala syai'i ayyan kana. Nah, ya. Jadi secara bahasa maknanya mandi itu ya adalah mengalirkan air ya, mengalirkan air di atas sesuatu apapun itu, ayyan kana. Nah, ya. Jadi apapun itu, entah tubuh, entah barang, entah kendaraan. Nah, itu namanya al-ghuslu. Nah, ya. Tapi ingat nih secara bahasa. Ya. Nah, sedangkan mandi secara syar'an, ya, definisi secara syariat atau secara istilah, mandi itu atau al-ghuslu itu adalah jaroyanul ma'i alal badani biniyatin mahsusatin. Mengalirkan air atau menyiramkan air ke atas badan dengan niat tertentu. Nah, ya, misalnya niat mandi wajib, niat mandi Jumat, niat mandi apa tadi Idul Fitri, Idul Adha, yaitu niatnya spesifik gitu ya. Nah, hampir sama dengan kitab Al-Fiqhu Al-Manhajiyu. Kalau dalam kitab Al-Mu'tamad disebutkan Al-Ghuslu itu adalah ismun minal iktisal, nama dari mencuci. Nah, ya sama aja di sini. Wa huwa sayalanul ma'i ala syai'i mutlaqan. Nah, kalau tadi di kitab Fikih Manhaji ayyan kana, kan begitu. Ya, mengalirkan air kepada apapun itu. Nah, ya, sedangkan dalam kitab Al-Mu'tamad pakai kata mutlakon. Nah, ya, jadi mengalirkan air terhadap sesuatu secara mutlak. Itu namanya al-ghuslu. Nah, ya. Sedangkan secara syar'i yaitu maknanya adalah jaroyanul ma'i. Kalau tadi pakai kata sayalanul, ya. Nah, ini jaroyanul sama ya, jaroyanul ma'i ala jami'il badani ma'aniyah, ya, atas seluruh tubuh ya. Tentu dengan menggunakan niat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sekarang kita masuk ke masyru'iyatuhu, ya, disyariatkannya atau dalil dari disyariatkannya mandi. Al-ghuslu masyru'un. Mandi itu disyariatkan, ya, disyariatkan dalam ajaran agama kita, ya. Sawa'un kana lin nazafati am li raf'il hadasi wa sawa'un kana syarton li ibadatin amla, ya. Jadi mandi itu disyariatkan sama saja apakah untuk kebersihan ya, apakah untuk mengangkat hadas, apakah itu untuk syarat dari suatu ibadah ataupun tidak. Nah, ya. Nanti ada ibadah-ibadah yang membutuhkan kesucian, di mana kesucian itu adalah harus suci dari hadas besar. Nah, mandi ini yang akan mengangkat hadas tersebut. Ya. Wadalla ala masyru'iyatihi al-kitabu wa sunnatu wal ijma'u. Nah, dalil dari pensyariatan mandi ini atau yang menunjukkan atas disyariatkannya mandi ini itu yang pertama adalah al-kitabu, ya, berarti Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua as-sunnah, as-sunnah an-nabawiyah tentunya ya, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah al-ijma'u, ya, ijma' para imam mujtahidin. Ya. Ammal kitabu, adapun dalil dari Al-Qur'anul Karim.
Fa'ayatun. Maka banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang disyariatkannya mandi. Minha qauluhu ta'ala, di antara ayat-ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Surat Al-Baqarah ayat 222 ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Maknanya adalah al-mutanazzihina pakai H ya. Al-mutanazzihina anil ahdathi wal aqdhari al-maddiyati wal ma'nawiyati. Yakni orang-orang yang mutanazzihin, orang-orang yang menyucikan diri, membersihkan diri dari hadas-hadas, dari kotoran-kotoran, baik kotoran-kotoran fisik, kotoran-kotoran yang terukur, yang tampak, maupun kotoran-kotoran maknawiyah, kotoran-kotoran yang bersifat kotoran hati atau kotoran jiwa, gitu ya. Nah, yaitu ya Allah mencintai orang-orang yang menyucikan diri, baik dari hadas, kotoran, baik fisik maupun kotoran hati. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian wa ammas sunnatu, adapun dalil dari as-sunnah an-nabawiyah ya, yang mensyariatkan atau yang menjelaskan disyariatkannya mandi, fa ahaditsu, maka banyak juga hadis-hadisnya ya. Minha ma rawahul Bukhari wa Muslim. Di antaranya adalah hadis ya yang Imam Bukhari meriwayatkan hadis tersebut atau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afwan, kok nggak ada suaranya Ustadz? Ini ada yang chatting sama saya. Apakah suara saya memang tidak terdengar? Mohon maaf sebelumnya, mungkin bisa direspon. Terdengar ya. Yang lain mungkin? Apakah suara saya terdengar? Ada peserta yang tidak bisa mendengarkan suara saya? Jelas terdengar. Nah, berarti mungkin bisa ini ya, mungkin device-nya mungkin ya, atau settingannya mungkin ya. Karena teman-teman yang lain terdengar jelas. Kalau misalnya banyak yang nggak terdengar, ya, banyak yang nggak jelas, berarti itu masalahnya di saya ya. Tapi kalau misalnya yang tidak bisa mendengar cuma satu orang, berarti itu masalahnya mungkin bisa sinyal atau bisa device-nya mungkin atau bagaimana ya, kurang tahu juga kita ya. Nah, ini ada saran nih, kalau nggak jelas bisa keluar dulu baru masuk lagi gitu ya. Baik, begitu ya. Wallahu a'lam. Baik. Sampai sini tadi ya. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqun ala kulli muslimin an yaghtasila fi kulli sab'ati ayyamin yauman yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu. Wa 'inda muslimin haqqun lillahi. Jadi Nabi menyatakan haqqun ala kulli muslimin, hak atas setiap muslim, an yaktasilah, dia mencuci atau dia mandi, dia mandi fi kulli sab'ati ayamin, di setiap 7 hari itu 1 hari. Ya berarti seminggu itu maka hak tubuh kita adalah dimandikan ya, dialirkan air ke tubuh kita
1 hari. Ya. Yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu, di mana dia mencuci kepalanya dan juga tubuhnya. Ya, jadi saya ulangi, di antara 7 hari itu hak setiap kita, tubuh kita ini adalah dimandikan selama 1 hari. Ya. Wa inda muslimin, dan di riwayat Imam Muslim, hakun lillahi, ya, hak bagi Allah. Ya, kalau tadi hakun ala kulli muslimin, ya. Nah, sementara di sisi Imam Muslim riwayatnya adalah hakun lillah, hak bagi Allah. Nah, apa sih maksud hak bagi Allah ini atau hak bagi setiap muslim? Di sini dijelaskan. Wal muradu bil haqqi huna, dan yang dimaksud dengan al-haq di sini, jadi al-haq itu maknanya bisa banyak ya, teman-teman sekalian. Al-haq tuh maknanya bisa ya al-haq ya, sudah jadi bahasa Indonesia, lawan dari al-batil. Kemudian al-haq tuh maknanya juga bisa hak ya, udah jadi bahasa Indonesia juga ya, hak dan kewajiban ya. Nah, bisa juga maknanya ini ya. Kalau dalam hadis ini maknanya adalah annahu mimma la yaliku bil muslimi tarkuhu. Ya. Jadi ya, maksudnya adalah mimma la yaliku bil muslimi tarku, sesuatu yang tidak layak bagi seorang muslim untuk meninggalkannya. Ya begitu kira-kira ya. Mimma dari apa-apa, la yaliku yang tidak layak, ya. Layak bil muslimi bagi seorang muslim, tarkuhu meninggalkannya. Jadi nggak layak kita meninggalkan mandi gitu ya. Nggak layak bagi kita. Kemudian halaman selanjutnya, nah di sini dijelaskan wa hamalahu al ulama'u ala ghusli yaumil jumu'ati wa sayati mazidun minal adillati fi mawadhi'iha minal bahsi insyaallahu ta'ala ya. Dan para ulama ya, para fakih, ahli fikih, fuqaha itu membawa hadis ini ya, bahwa ada 1 hari yang kita itu memiliki hak ya, atau di sini dijelaskan tidak layak bagi kita untuk meninggalkannya. Di antara 7 hari ada 1 hari untuk mandi. Itu para ulama membawa makna hadis ini akan mandi di hari Jumat. Nah, ya, ala gusli yaumil jumu'ati, mandi pada hari Jumat. Wa sayati mazidun minal adillati, dan akan datang tambahan dari berbagai dalil pada tempatnya minal bahsi insyaallah taala ya. Insyaallah ya, pada pembahasan yang akan datang maksudnya ya. Jadi akan dibahas tentang mandi Jumat ya. Mandi Jumat ini adalah mandi sunnah ya. Jadi nanti akan kita bahas mandi sunnah ya. Nah, itu tadi dalil dari hadis ya. Hadisnya banyak sekali ya sebetulnya ya. Di sini disebutkan fa'ahadisu ya. Hadisnya banyak, tapi musannifun ya, para penulis kitab ini itu mencukupkan hanya 1 hadis saja. Baik. Kemudian sekarang ijma. Wa amal ijma'u falaqad ajma'a al-a'immatul mujtahiduna ala annal ghusla lin nazafati mustahabbun wal ghusla ya, ataf ke anna ini ya. Wal ghusla li sihhatil ibadati wajibun wala yu'rafu fi hada mukhalifun. Nah, adapun ijma ya. Nah, makanya tadi saya sebutkan ijma ini adalah kesepakatan para imam mujtahid ya. Di sini disebutkan falaqad ajma'a al-a'immatul mujtahiduna. Telah sepakat para imam mujtahid ya. Imam mujtahid itu berarti siapa? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hambal ya. Nah, mereka semua sudah sepakat bahwasanya mandi untuk kebersihan itu hukumnya apa? Mustahabun ya, dianjurkan ya, mustahab, disunnahkan. Wal gusla li sihhatil ibadati wajibun, dan mandi untuk sahnya ibadah, itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Wala yu'rafu fi hada mukhalifun, dan tidak diketahui adanya yang menyelisihi terkait hal ini. Adanya seorang pun yang menyelisihi terkait ijma atau konsensus atau kesepakatan terkait hal ini ya. Wallahu taala a'lamu bissawab ya.
Nah, kalau dalam kitab Al-Mu'tamad ini sedikit faedah ya. Di sini dijelaskan wa ajma'al muslimuna ala annal ghusla wajibun li sihhatil ibadah wa syartun fiha wa annahu mustahabbun lin nazafati wa li asbabin ukhra. Di sini ada tambahan syarat ya, ada syarat ya. Kalau di fikih manhaji tidak ada ya. Jadi kalau wajib karena untuk sahnya ibadah itu ada, tapi juga ada syarat. Nah, ya jadi mensyaratkan suci karena ibadah ya salat itu disyaratkan untuk suci ya. Suci dari najis dan juga suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah, ini yang ingin saya jelaskan di sini dituliskan adalah al-muslimun wa ajma'a al-muslimun. Sementara di kitab fikih manhaji ini hilang. Sebentar. Besar dulu. Baik. Nah, di sini dijelaskan kalau dalam kitab fikih manhaji ajma'a al-a'immatu. Kan enak ya kita memahaminya ya, imam mujtahid. Sementara di kitab Al-Mu'tamad itu dijelaskan ajma'a al-muslimun. Nah, kalau dalam kitab-kitab itu ada tertulis wa ajma'al muslimun atau wa ajmatil ummatu. Nah, itu maknanya adalah imam mujtahid. Karena tidak mungkin orang awam itu ya menyepakati sesuatu yang berkaitan dengan ilmu. Ya harus kesepakatan para imam mujtahidin. Kesepakatan orang awam itu tidak dianggap. Ya, apalagi kesepakatan orang kafir itu jelas tidak dianggap ya. Jadi yang kesepakatan yang dianggap atau ijma yang dianggap itu adalah ijma para imam mujtahidin. Allahu taala a'lamu bissawab. Baik. Kemudian kita masuk ke pembahasan ini ya. Hikmatu masyru'iyatihi. Hikmah disyariatkannya mandi. Lil ghusli hikamun katsiratun wa fawaidu muta'addidatun minha. Nah, ya. Mandi itu memiliki hikmah yang banyak dan faedah-faedah yang berbilang ya banyak lah ya. Minha ya. Di antaranya adalah yang pertama hikmah dan fawaidnya atau faedahnya. Nah, fawaid ini jamak dari faidah. Nah, udah jadi bahasa Indonesia ya. Yang pertama adalah husulus sawabi ya, tercapainya atau mendapatkan pahala. Nah, ya. Lah kenapa demikian? Nah, li'annal ghusla bil ma'na syar'i ibadatun. Ya, karena mandi bimakna syar'i itu adalah ibadah. Ya, makna syar'inya. Tadi apa? Makna syar'inya ini ya. Jaroyanul ma'i 'alal badani biniyatin mahsusatin ya. Mengalirkan atau menyiramkan air terhadap badan kalau dalam kitab Al-Mu'tamad ala jami'il badan pada semua badan biniyatin mahsusatin dengan niat yang tertentu. Ya. Jadi kita pakai niat kan karena Allah ya. Atau karena hukumnya wajib, hukumnya sunnah, maka dari situ akan mendapatkan pahala ya, karena dinilai ibadah. In fihim tithalun li amri syar'i wa amalun bi hukmihi ya. Maka dari itu ya ketika kita mandi ya dan itu untuk mendapatkan pahala yang bernilai ibadah, maka di situ berarti ada imtisal ya, ada berkomitmen atau berpegang lah ya dengan perintah syariat ya, dan mengamalkan hukum-hukumnya, mengamalkan hukum syariat. Wa fi hadza ajrun azimun, dan pada hal ini yakni mengamalkan syariat ya, terikat berkomitmen dengan perintah syariat dan ya beraktivitas sesuai dengan syariat, sesuai dengan hukum-hukum syara, itu adalah ajrun azimun. Itu adalah pahala yang besar, pahala yang agung. Walidha qala alaihi salatu wassalam, oleh sebab itulah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul imani. Kesucian itu syatrul iman. Rawahu Muslim ya. Hadis riwayat
Imam Muslim. Apa maknanya syatrul iman? Maknanya ai nisfuhu au juz'un minhu. Maknanya adalah kesucian itu adalah setengah dari keimanan. Nisfuhu au juz'un minhu, atau kesucian itu adalah bagian dari keimanan. Luar biasa kan ya. Jadi itulah ya, kalau kita mandi dalam arti syar'i, maka itu adalah sebuah ibadah dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena kita terikat dengan perintah syariat dan kita mengamalkan hukum syariat. Terdapat pahala yang besar. Wa huwa yashmalu al-wudu'a wal gusla. At-tuhur ini mencakup atau meliputi al-wudu'a wal gusla. Wudu dan juga mandi. Wudu, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan al-guslu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sekarang hikmah dan faedah yang kedua ya. Yang kedua adalah husulun nazafati. Ini jelas ya, jelas sekali ini ya. Tercapainya atau mendapatkan kebersihan ya, kita akan mendapatkan kebersihan. Fa idza tasala al-muslimu tanazzafa jismuhu. Jika seorang muslim itu mandi, maka bagaimana? Ya ini, tanazzafa jismuhu. Bersih tubuhnya. Mimma asobahu min qadarin. Ya, yang mana ada qadar ya, ada kotoran yang menimpa tubuhnya atau yang mengenai tubuhnya. Ada ya sesuatu yang jorok lah atau sesuatu yang kotor yang menimpa tubuhnya. Au aliqa bihi min wasakhin, atau melekat ya dalam tubuhnya itu ada apa? Ada wasakh. Ya, ini kotor, ada jorok, ada noda. Au afrozahu min parokin, atau dia mengeluarkan, memisahkan peluh keringat ya, kalau dia mandi. Wa fi hadhihi nazafati wiqayatun minal jarosimi allati tusabbibul amrodo. Nah, pada kebersihan-kebersihan ini, pada yang bersihkan dari kotoran yang melekat pada badan atau yang melekat berupa ya kotoran ya, noda, atau membersihkan dari peluh, dari keringat. Nah, pada semua ini itu ada kebersihan. Wa fi hadhihi nazafati wiqayatun. Wiqayah ya, ada penjagaan ya, minal jarosimi, dari berbagai bakteri ya, kuman ya, virus gitu ya. Yang mana allati tusabbibul amrodo, yang mana jarosim ini tadi ya, virus, bakteri, noda itu yang akan menyebabkan penyakit. Nah, ya, kuman itu akan menyebabkan penyakit. Ya. Nah, kemudian kebersihan ini wa fi hadhihi nazafati tatyibun wa tatyibun ya, wawunya ini ataf ke wiqayah ini ya. Wa tatyibun li raihatil jismi, dan juga akan menghasilkan bau yang aroma yang wangi ya kan bagi tubuh. Ya. Mimma yad'u li husulil alfati wal mahabbati bainan nasi. Ya, yang mana ya harumnya tubuh tersebut, wanginya tubuh tersebut akan membawa pada persahabatan ya, keharmonisan, wal mahabbah, dan juga cinta ya, rasa senang di antara manusia. Ya bayangkan ya kalau misalnya orang-orang nggak mandi gitu ya, ya pasti malas dekat-dekat ya, malas menjalin persahabatan, malas menjalin pertemanan ya, karena tubuhnya itu bau ya, tubuhnya itu ya mengeluarkan aroma yang menyengat sehingga nggak mau dekat-dekat. Ya. Nah, dalilnya apa? Untuk dalil ya, Rawa Al-Bukhari, ya, meriwayatkan Imam Al-Bukhari wa Muslim, dan juga Imam Muslim ya, dua imam dalam hadis ya. Wal lafzul lahu, dan lafaz ini bagi Imam Muslim ya. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim juga meriwayatkan. Akan tetapi lafaz yang hadis yang akan kita sebutkan ini adalah lafaz milik Imam Muslim. An Aisyah ya, dari Aisyah ya, radhiyallahu anha annaha qalat, dari Aisyah ya,
Ummul Mukminin ya, ibunda kaum beriman. Semoga Allah meridhoinya. Sesungguhnya Aisyah Ummul Mukminin itu berkata, kanan nasu ahla amalin. Ya, dulu itu adalah manusia itu ahlu amalin ya. Ahlu amal ini berarti ya apa ya? Bekerja lah ya, orang yang bekerja ya. Kanan nasu ahla amalin ya. Jadi orang-orang itu bekerja, yang punya pekerjaan, punya aktivitas, walam yakun lahum kufatun, dan mereka tidak memiliki kufatun. Nah, kufatun itu ini ya, catatan kakinya, bukan catatan kaki, ada garis kurungnya. Ya. Jadi kalau sebagian kitab itu kalau ada kata-kata yang susah itu dikasih tanda bintang di sini, terus kasih catatan kaki. Tapi kalau fikih manhaji dia ada di sini ya, ada tanda kurung. Nah, kufatun itu maknanya adalah man yakfunahum al-amala min khodamin wa ujaro. Ya, ini orang-orang yang memenuhi kerjaan ya, atau yang mencukupi pekerjaannya, yang mana dari berupa pelayan atau buruh atau kuli pembantu. Ya, mereka punya pelayan lah, punya pembantu lah. Nah, ya, mereka punya itu ya. Nah, dalam hadis ini dikatakan apa? Walam yakun lahum kufatun. Mereka tidak mempunyai orang-orang ini ya. Orang-orang yang mencukupi pekerjaan mereka, yang mana dari khodam ya, pelayan atau ujaro ya, buruh ya, atau pembantu lah kalau sekarang ya. Nah, mereka tidak memiliki itu. Fakana yakunu lahum tafalun, maka dari itu mereka memiliki tafalun. Tafalun itu apa? Nah, tafalun itu adalah raihah karihah, bau yang busuk ya, bau yang tidak enak ya, bau yang menyengat. Faqila lahum, maka dikatakan kepada mereka, lawik tasaltum yaumal jumu'ati, seandainya kalian itu mandi pada hari Jumat. Wa fi riwayatin lahuma, dan pada riwayat keduanya, ya keduanya siapa? Ya ini Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatahhartum liyaumikum hada." Jikalau seandainya kalian itu menyucikan tubuh kalian pada hari ini. Ya ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hadis ini ada anjuran ya untuk mandi. Ya, untuk mandi bagi yang badannya itu kotor ya, dan baunya busuk. Ya, ini di sini disebutkan fakana yakunu lahum tafalun. Tafalun itu tadi apa? Ya, ini ya, raihah karihah, bau yang busuk. Nah, ya. Yang mereka itu tidak punya pembantu, tidak punya asisten, mereka kerja dan mereka itu mengeluarkan bau, ya, mengeluarkan keringat, mengeluarkan peluh, ya, mengeluarkan aroma yang tidak nyaman. Nah, kemudian Nabi bilang begini ya, andaikan kalian itu mandi pada hari Jumat. Lau annakum tatahhartum liyaumikum hada. Seandainya kalian itu mandi, menyucikan diri kalian pada hari ini. Nah, ya, jadi sekali lagi, ini hadis ini menunjukkan anjuran untuk mandi bagi yang badannya kotor dan baunya busuk. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Sekarang hikmah dan faedah yang ketiga, yakni adalah apa? Husulun nasyati, ya. Mendapatkan kelincahan ya, atau semangat, ya, semangat. Fa innal jisma yaktasibu biliktisali, ya, hayawiyatan wa nasyatan. Sesungguhnya tubuh itu akan mendapatkan apa ya, vitalitas ya, hayawiyah, vitalitas ya, atau energi dan semangat ya kalau mandi ya. Bisa kita bayangkan ya, kita lagi pulang kerja misalnya, terus kita capek, kemudian kita mandi, maka kita akan mendapatkan lagi hayawiyah ya, vitalitas atau energi, wanasyaton, dan juga semangat. Nah, ya. Kemudian wayadhabu anhu al-futuru wal khumulu wal kasalu, dan hilang darinya akibat mandi tersebut, hilang darinya apa? Al-futur. Futur itu ya kelemahan atau kelesuan, wal khumul ya sama juga ya, kelemahan, wal kasalu ya kemalasan. Nah, ya sama ya. Wala siyama, lebih-lebih atau apalagi idza kana ba'da asbabihil mujibati, jika
setelah sebab-sebab yang mewajibkan kal jima, seperti jima, seperti berhubungan suami istri, ya, ala ma sayati, yang akan datang kita jelaskan nanti. Ya, singkat saja ya. Jadi memang nyaman ya kita baca kitab fikih manhaji ini, nyaman ya. Jadi pendek-pendek dan cocok untuk kita ya. Nyaman. Nah, sekarang itu 3 ya. Jadi kita ulangi lagi ya. Yang pertama, hikmah dan faedahnya mendapatkan pahala. Yang kedua, mendapatkan kebersihan, dan yang ketiga, mendapatkan kelincahan atau semangat ya, mendapatkan semangat. Nah, sekarang kita masuk ke aqsamul gusli ya, jenis-jenis mandi. Wal guslu kismani. Mandi itu ada 2 jenis. Guslun mafrudun, mandi yang diwajibkan atau mandi yang difardukan. Wa guslun mandubun, dan juga mandi yang disunahkan. Awalan al-guslu al-mafrudu. Ya. Yang pertama itu mandi yang difardukan atau mandi yang diwajibkan. Apa itu? Wa huwa alladzi la tasihhul ibadatu al-muftakiratu ila tuhrin bidunihi idza wujidat asbabuhu. Nah, mandi wajib itu adalah mandi yang tidak sah ibadah yang bergantung kepada kesucian tanpa mandi. Nah, ya, jadi mandi itu kalau tidak dikerjakan maka ibadah tidak sah. Karena ibadah itu ya, sholat nanti misalnya, sholat itu tergantung pada kesucian. Nah, ya, baik suci tempat, pakaian dan badan maupun suci dari itu sendiri suci najis ya, suci najis maupun suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Idza wujidat asbabuhu, jika ditemukan asbab-asbabnya. Asbab itu jamak dari sebabnya, jika ditemukan sebabnya. Asbabuhu al-janabatu wal haidu wal wiladatu wal mautu. Nah, sebab mandi yang diwajibkan atau sebab seseorang itu harus mandi wajib, ya, itu ada di sini ada 4 ya, dan kita fikih manhaji ada 4 di sini. Yaitu apa? Al-janabatu, janabah atau junub, wal haidu, haid, wal wiladatu, melahirkan, dan juga al-mautu, mati ya, atau wafat. Nah, kita lihat al-mu'tamad bagaimana. Sama ya, mandi wajib yang ibadah tidak sah ya, dan disyaratkan suci ya. Ini ada tambahan sedikit ya. Allati yushtaratu laha at-taharatu illa bihi wa huwal muradu indal itlaqi. Ya, jadi disyaratkan ibadah itu harus suci. Nah, ini mandi sunnah. Nah, ini mujibatul ghusli ya, yang mewajibkan mandi. Sebab-sebab mandi yang diwajibkan yang memang wajib dikerjakan ketika terjadinya hadas besar atau selainnya. Ya. Itu salah satu dari dua syarat ya, yang ini toharoh yang dituntut atau diminta untuk sholat, yakni wudhu dan juga mandi. Wudhu kita sudah bahas di awal, dan sekarang kita akan bahas mandi. Nah, kalau di sini disebutkan asbabuhu iya al haid, kita sudah tahu tadi haid, nifas, nifas ya. Kalau di sini nggak disebutkan nifas ya. Ya. Baik, kalau di sini berarti apa? Haid, nifas, wiladah, bila balalin ya, melahirkan tanpa basah ya, atau tanpa ada darah mungkin ya. Wal janabah, janabah tadi disebutkan, wa minha khurujul mani, keluarnya mani, wal maut, mati, wa ghairuha, dan juga selainnya ya. Hasabat tafsil ati ya, sesuai dengan yang dirincikan atau yang didetailkan berikut ini ya. Al-Minhaj. Nah, ini saya bilang tadi ya, jadi kalau ada catatan kaki biasanya di bawah ya. Kalau dalam kitab At-Taqirat berapa? Coba kita lihat. Sudah azam ya. Bentar ya. Kita coba lihat. Mujibatul Ghusli. 6 ya. 6 ya. Wa mujibatul ghusli sittatun wa hiya kisman ya. Jadi yang mewajibkan mandi itu ada 6 ya. Yang pertama ma yakhtassu bin nisa'i salasatun.
yang khusus bagi wanita itu ada 3 ya, yakni al-haid, wan nifas, wal wiladah. Nah ini khusus ya, yang wajib mandi itu atau penyebab mandi wajib itu ada 3. Yang pertama haid, nifas, dan wiladah ya. Sudah kumandang adzan isya, baik ya, sebentar ya, nanti kita selesaikan. Nah ini ya, ma yakhtasu bin nisa'i salasah ya, yang bagi wanita itu ada 3, haid, nifas, dan wiladah, melahirkan ma yashtariku fihi rijalu wa nisa'u salasah, yang gabung laki-laki dan perempuan itu juga 3. Yakni yang pertama jima, berhubungan suami istri, kemudian khurujul mani, keluarnya mani, dan mati. Ya, berarti ada 6 ya, 3 untuk perempuan, haid, nifas, melahirkan, dan 3 laki-laki dan perempuan, jima, keluar mani, dan juga mati. Ya. Allahu ta'ala a'lamu bissawab. Ya, mungkin ini dulu ya yang bisa kita bahas. Semoga ada manfaatnya bagi teman-teman sekalian. Insya Allah kita sambung lagi pekan depan. Ya, mohon maaf kalau memang ada keterbatasan dalam menyampaikan atau kelemahan. Harapannya teman-teman bisa tetap semangat belajar fikih, ya, fikih mazhab Imam Syafi'i, karena kita berada di Nusantara yang sudah lama memakai mazhab Imam Asy-Syafi'i ya. Nas'alullah as-salamah wal afiyah, wallahul musta'an, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita tutup dengan baca doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ilmunya, afwan. Semoga bermanfaat.